Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel Catatan Pak Ocit. Pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu topik dan masalah penelitian. Slide ini disusun oleh Catatan Pak Ocit. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk ke masalah penelitian, penting kita memahami apa itu topik. Topik secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu topic yang diterjemahkan menjadi pokok pembicaraan. Artinya, fokus pembicaraan itu pada apa? Yang kedua, topik itu adalah sesuatu yang menarik perhatian dan menjadi bahan diskusi atau pembicaraan. Nah, di dalam memilih topik penelitian, ada beberapa tips yang bisa diikuti atau tidak diikuti. Yang pertama adalah topik yang teman-teman pilih disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Jadi kalau latar belakang pendidikan Anda adalah PAUD, maka topik yang dipilih sebaiknya mencari yang ada korelasinya dengan pendidikan anak usia dini. Yang kedua, topiknya menarik bagi peneliti sendiri. Jadi yang akan Anda angkat itu hangat dan Anda sendiri kepingin tahu tentang apa yang akan Anda kaji. Atau Anda sendiri tertarik untuk mengkaji tentang apa yang Anda lihat. Yang ketiga, topik itu memuat permasalahan krusial yang penting untuk diteliti. Permasalahan krusial ini adalah permasalahan yang mungkin bagi orang lain perlu untuk diadopsi. Itu juga bagian dari permasalahan krusial. Dan yang keempat, tips yang keempat adalah topik memiliki manfaat signifikan. Artinya hasil penelitian kita itu berkemungkinan untuk bisa dimanfaatkan oleh orang lain, baik itu dalam keperluan mengadopsi hasil penelitian itu atau informasi yang ingin diperoleh memiliki manfaat bagi pembaca dan lain sebagainya. Yang kelima adalah topik harus bersifat up to date, artinya memiliki nilai kebaruan. Jadi tidak terlalu lama ketika kita berbicara tentang pembelajaran online, maka pembelajaran online ini sedang terjadi saat ini dan semua orang menggunakan pembelajaran online, dan pembelajaran online ini adalah sesuatu yang up to date di tengah wabah virus corona. Dan tips yang keenam adalah permasalahan dalam topik dapat dijangkau oleh tenaga, pikiran, dan biaya. Jadi supaya tidak berbiaya mahal. Baiklah teman-teman semuanya. Selanjutnya, cara praktis di dalam menemukan topik penelitian. Yang pertama adalah sebaiknya tentukan aspek penelitian yang ada. Minat bergantung kepada basic. Apakah ingin meneliti tentang ekonomi, pendidikan, sosial, agama, budaya, dan sebagainya. Kelima aspek ini sebenarnya bisa diintegrasikan dalam bidang penelitian yang teman-teman ingin kembangkan. Misalnya di bidang pendidikan anak usia dini, Anda bisa juga menggunakan aspek pendidikan, aspek sosial, aspek agama, budaya, dan lain sebagainya. Jadi tidak saklek ya. Artinya bisa kita konsep education, economic and social, religion, culture ini bisa kita adopsi konsepnya untuk mengkaji tentang topik yang ada pada anak usia dini. Bagaimana budayanya, bagaimana agamanya, bagaimana sosialnya, pendidikannya. Yang kedua adalah kita harus membuat tabel bantu. Tabel bantu ini berguna untuk
mengarahkan pikiran kita untuk lebih fokus pada informasi yang ingin kita cari, kemudian fokus masalahnya. Dan yang ketiga adalah telusuri topik berbasis komponen objek penelitian. Artinya di sini bahwa jika Anda adalah seorang peneliti pendidikan, maka Anda harus memahami komponen-komponen di dalam pendidikan itu apa saja. Misalnya kurikulum, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga dan seterusnya. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul di dalam komponen-komponen pendidikan itu kemudian Anda fokuskan. Anda mau fokus pada komponen yang mana? Seperti itu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, selanjutnya adalah prinsip perumusan masalah ya. Kalau apa itu masalah, kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang prinsip perumusan masalah. Yang pertama adalah prinsip berkaitan dengan teori dasar. Artinya, di sini seorang peneliti ya, di dalam merumuskan masalah nanti akan mengacu kepada teori dasar yang diperoleh atau teori dasar dari penelitiannya. Jadi bukan menguji teori. Yang kedua adalah berkaitan dengan maksud perumusan masalah, berkaitan dengan prinsip hubungan faktor, berkaitan dengan prinsip penggunaan bahasa, berkaitan dengan prinsip penelaahan kepustakaan, berkaitan dengan cara perumusan masalah, berkaitan dengan prinsip membatasi studi, berkaitan dengan sehubungan dengan posisi rumusan masalah, dan berkaitan dengan inklusi eksklusi, dan selanjutnya adalah kriteria masalah yang baik. Nah, masalah yang baik adalah masalah yang harus memiliki nilai yang mencakup nilai keaslian. Masalah harus menyatakan suatu hubungan, masalah harus merupakan hal yang penting, masalah harus dapat diuji, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Sangat jelas ya. Data harus fleksibel, yang meliputi data dan metode penelitian harus benar-benar tersedia. Biaya untuk memecahkan masalah secara relatif harus dalam batas-batas kemampuan. Waktu memecahkan masalah harus wajar. Biaya dan hasil harus seimbang. Administrasi dan sponsor yang kuat tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sudah dijelaskan di awal. Lanjut Bapak Ibu. Cara praktis identifikasi masalah penelitian. Yang pertama, amati kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Kalau fokus Anda adalah pada anak usia dini, maka jangan amati kegiatan yang berkaitan dengan perilaku adat misalnya. Jadi tidak sesuai. Yang kedua adalah baca literatur sesuai dengan fokus penelitian. Misalnya Anda ingin mengkaji tentang perubahan sosial emosional anak usia dini, maka Anda perlu mencari literatur atau artikel atau jurnal yang membahas tentang sosial emosional anak usia dini. Yang ketiga adalah ulang dan perluas penelitian sebelumnya. Yang keempat, lihat kembali catatan pribadi lalu pikirkan. Jadi apa yang sudah kita peroleh saat kuliah, kemudian ada catatan-catatan, kemudian kita pikirkan. Kira-kira tepat nggak untuk menjadi masalah di dalam penelitian kita. Pikirkan materi yang sedang dipelajari. Lalu hadiri seminar-seminar ilmiah. Mintalah saran dari dosen, senior, atau temanmu. Ini penting ya kita melakukan diskusi dengan yang kita anggap mampu memberikan jawaban dari persoalan kita. Lalu renungilah pengalaman pribadi dan profesi. Lihat atau baca berita di media massa, dan seterusnya. Itu adalah cara-cara praktis. Selanjutnya adalah kriteria judul penelitian. Pertama, menarik. Yang kedua, relevan dengan topik. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, mencakup seluruh isi tulisan. Yang kelima, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Komposisi judul, sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitian, lokasi atau daerah penelitian, tahun atau akademik. Nah, sekarang kita akan menuju ke
yang lebih spesifik. Contoh kasus. Misalnya, kita pergi ke sekolah A. Sebuah kampung A terkenal dengan perilaku amoralnya. Artinya di kampung A ini perilaku-perilaku anak sudah tidak di luar jangkauan moralitas. Namun beberapa hari ini kehadiran PAUD A, jadi setelah itu ada PAUD A, menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. PAUD A tergolong baru, namun praktiknya sudah mampu mengaktualisasikan belajar sambil bermain, nilai agama dan moral, berbahasa dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan larangan orang tua untuk menemani anaknya di dalam kelas karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi anak belajar di sekolah, dengan tujuan agar anak lebih mandiri dan dapat bersosialisasi dengan teman di lingkungan. Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap di sini? Yang pertama adalah perilaku amoral. Berarti di sini, kemudian yang kedua, orang tua dilarang untuk menemani ibunya di sekolah, orang tua dilarang untuk menemani anaknya di dalam kelas. Dengan tujuan, berarti di sini dari indikator itu maka terdapat pola asuh. Jadi fokus kita kepada dimensi yang dikandung di dalam kasus itu. Maka fokusnya adalah pola asuh. Yang kedua, tujuannya adalah untuk lebih mandiri dan dapat bersosialisasi dengan teman dan lingkungan. Kemudian di sini ada program di PAUD A. Ada program di PAUD A, ya, yang mana PAUD ini merupakan PAUD yang baru, tetapi sudah mampu mengimplementasikan belajar sambil bermain, nilai agama dan moral, berbahasa dan lain sebagainya. Artinya di sini ada pembentukan kepribadian. Maka kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah memahami dimensinya, otomatis fokus masalahnya adalah fokus pada pola asuh dan kepribadian anak. Oleh karena itu, ketika merumuskan masalah adalah bagaimana jenis. Kita ingin tahu di sini bagaimana jenis atau model pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak di TK. Orang tuanya dulu kita cari. Yang kedua adalah bagaimana jenis pembelajaran yang diberikan untuk membentuk kepribadian anak di TK. Seperti itu. Sehingga judulnya dapat menjadi pola asuh orang tua dalam membentuk kepribadian anak dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan. Selanjutnya adalah tugas dan selamat mengerjakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.